saat penderitaan ini berakhir. Kenapa dia masih belum bisa melihat? Ramuan itu tidak mungkin gagal. Kecuali ada yang menukarnya. Menukar dengan cairan lain atau air. Tapi mana mungkin? Nggak ada yang tahu kecuali saya dan Olivia. Juga... Andre. Kok ramuannya nggak manjur, Putri? Saya yakin ada yang merusak keaslian ramuan ini. Saya tahu siapa itu. Itu mungkin Siska, Rika, sama Berta. Lebih baik Olivia tidak usah tahu tentang kecurigaan saya pada Andre. Nanti dia bisa bingung membayangkan orang yang kelihatannya baik seperti Andre. Ternyata penuh dengan niat busuk. Saya tahu apa yang Putri pikirin sekarang. Tadi malam harusnya kita jagain ramuan itu. Tapi saya pikir gak ada yang tahu tentang ramuan itu. Berta itu kan tukang sihir. Dia pasti tahu semuanya. Mungkin tadi malam dia nyuruh Siska sama ibunya untuk ngerjain ramuan itu. Sekarang kita harus gimana dong, Putri? Sekarang kita berdoa saja. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan keluar. Kamu harus yakin. Kejahatan pasti kalah. Sekarang kamu istirahat ya. Biar Putri yang memikirkan masalah ini. Saya nggak ngebayangin Andre biang keladi kekacauan ini. Tadinya saya begitu menghargai dia. Sekarang saya harus mengawasi dia terus. Saya yakin dia tidak ingin Yasmin bisa melihat lagi. Tapi kenapa dia bisa jadi begitu? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Maafkan saya, Bu Yasmin. Saya terpaksa melakukan ini karena saya nggak sanggup kehilangan Alia. Jangan-jangan Putri Cahaya sengaja meninggalkan ramuan itu untuk memancing saya, supaya dia bisa membongkar kedok saya. Kok nggak diangkat-angkat sih? Kemana itu anak? Kemana dia semalaman gak pulang? Ambil ini. Tolong minumin ke saya. Saya ingin mati di kerabat saya dan orang terdekat dengan saya satu-satunya. Apa yang Kak Irma lakukan barusan sama dengan membunuh saya.
Kenapa telepon gak diangkat? Kemana bawang putih? Mungkin dia pergi sama Andre. Andre aman kalau dia sama Alia. Ngapain, Mas? Ngapain dia di situ? Kok kucel banget sih? Kayak orang belum tidur aja. Tahu nggak sayang, dari tadi mama perhatiin tuh, dia bolak-balik dari mobilnya ke teras putih, mobilnya lagi teras putih lagi. Udah kayak orang bingung. Itu namanya gejala orang goblok, mah. Sama kayak si Alia. Mereka berdua tuh sama-sama busuk. Dan biasanya ya, mah, orang goblok itu sukanya sama orang goblok juga. Sayang, tapi manusia goblok macam dia itu bisa bikin kita bahaya, tahu nggak? Saking gobloknya dia, bukannya nggak mungkin sekrup tuh di otaknya dia pada kendor. Nah, bisa-bisa dia bongkar rasa kita lagi ke putih, ya kan? Terus, mah, gimana cara kita ngencengin sekrup otaknya itu? Kalau mama rasa nih sayang ya, kita harus terus-terusan neken dia biar dia nggak sempat mikirin macam-macam. Nah, terus kita buru-buru deh paksa dia untuk nguras abis-abisan harta perusahaan si putih. Gila kamu. Gimana kalau Putri Cahaya berhasil menemukan ramuan lain dan bisa membuat Yasmin melihat? Gimana kalau Yasmin udah sadar dan dia ngasih tahu ke Alia kalau kamu terlibat dalam komplotan Rika dan Siska? Modal nekat nggak cukup dalam hidup ini, Andre. Pakai akal sehat kamu. Jangan ganggu saya. Saya udah cukup bingung. Andre, kamu harus tenang. Kebingungan hanya akan membawa kamu ke pusaran masalah. Terus saya harus gimana sekarang? Saya nggak tahu apa yang kejadian di dalam sana. Mungkin aja Yasmin udah bisa ngelihat, atau mungkin juga belum. Saya harus berani ambil resiko. Saya harus siap untuk menghadapi akibat yang terburuk. Siapa ya? Saya, mah. Bawang merah. Jangan pernah mengaku-ngaku kalau kamu anak saya. Tidak pernah ada turunan bahwa saya memiliki anak seperti kamu. Sekarang kamu mulai merasakan bagaimana sakit. Rasakan, doa saya mulai didengar Tuhan. Kamu rasakan sekarang. Rasakan. Ya ampun, Kenapa sayang? Kalian sakit, badannya panas banget. Alia? Alia kenapa? Dia sepertinya sakit. Barusan dia muntah-muntah di toilet. Astaga, badannya panas begini. Olivia, tolong ambilin es batu sama handuk kecil ya. Bu Yasmin, Alia sakit. Alia. Alia. Apa kamu pikir saya bisa percaya bahwa iblis itu adalah anak saya? Jangan mentang-mentang saya buta saya bisa percaya sama kamu. Biarkan dia sakit. Dia sudah terlalu lama menyiksa saya. Rasakan kamu bawang merah.
Ternyata kecurigaan saya terbukti. Dia gembira melihat Yasmin masih buta. Pasti dia yang menukar ramuan itu. Olivia, Kak Andre panggilin dokter dulu. Kamu tolong jagain Kak Alia ya. Terus kompres kepalanya. Saya benar-benar tidak mengerti. Padahal dia sangat peduli kepada Alia. Tapi kenapa dia nggak mau Yasmin bisa lihat lagi? Ada apa sebetulnya dengan anak ini? Kenapa Putri Cahaya ngikutin saya? Jangan-jangan... Mana yang akan menjadi warnamu? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau ketemu dokter. Waduh, nggak bisa, Pak. Pak dokternya baru pulang tadi subuh. Dan dia baru aja tidur, Pak. Nah, gini aja, Pak. Bapak tinggalkan nama, alamat, dan nomor telepon Bapak. Biar Pak dokter ngubungin Bapak. Gimana, Pak? Saya mau ketemu dia sekarang. Ini darurat. Aduh, nggak bisa, Pak. Maaf, nggak bisa. Saya bilang saya mau ketemu dia sekarang. Cepat panggil dia sebelum saya obrak-abrik rumah ini. Ya, Pak. Pak. Ada apa ini? Mohon ikut saya sekarang, Dok. Teman saya sakit parah. Ini darurat, Dok. Kalau gitu saya ganti baju dulu ya. Nggak usah, Dok. Pakai baju ini aja nggak apa-apa. Kita berangkat sekarang, Dok. Saya mohon, Dok. Dia sangat sayang pada Alia. Tapi kenapa dia tukar ramuan itu? Apa yang ada di pikirannya? Sepertinya dia mengalami infeksi di lambungnya. Makasih, Pak. Gimana? Kayaknya di rumah itu ada yang sakit deh. Oh iya, yes! Biarin sayang, biarin. Kalaupun satu persatu di antara mereka pada mampus, itu lebih bagus buat kita. Woo! Sayang tahu nggak? Kalau mereka itu pada sibuk ngurusin yang sakit sama yang pada mampus, berarti kita lebih aman buat ngurus hartanya si Putih. Woo! Mama, gimana caranya nguras duitnya kalau pion kita si Andre itu lagi sibuk ngurusin mereka? Aduh sayang, itu mah bisa diatur. Kecil, si cecunguk Andre itu pasti menari saban kita mainin musik kita di telinganya dia. Dokter barusan bilang, Kak Alia sekali disuntik lagi, dia udah bisa sehat lagi. Makasih, Kak. Kak Andre udah baik sama Kak Alia. Kak Andre nggak bisa ngeliat orang sakit. Apalagi orang yang sakit itu Kak Alia. Tapi kok Kak Andre nggak nanyain tentang Tante Yasmin sih? Kak Andre kaget ngeliat kondisi Kak Alia tadi pagi. Lagian, Kak Andre belum sempat ketemu sama Bu Yasmin. Oh iya, gimana keadaan Bu Yasmin? Obatnya berhasil kan? Dia udah bisa ngeliat kan? Belum. Ramuannya nggak berhasil. Kok bisa? Kan katanya obatnya manjur. Ada yang nuker.
Saya udah bilang sama Putri. Sepertinya ramuan itu ditukar Rika sama Siska. Putri kayaknya percaya deh. Bagus. Berarti saya masih jadi pahlawan di rumah ini. Jadi mereka nggak curiga sama sekali sama saya. Putri sekarang ada di mana? Tadi sih ada, tapi sekarang nggak tahu kemana. Loh, kok dimatiin sih? Kak Andre lagi nggak pengen diganggu aja. Kak Andre lagi pengen konsentrasi ngejagain Kak Alia. Kenapa sayang, ha? Diputus, Ma. Masa sih? Coba telepon lagi, coba. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number. Itu anak cari penyakit, Ma. Handphonenya dimatiin. Kurang ajar, brengsek. Kalau gitu dia harus dikasih pelajaran, sayang. Harus dikasih pelajaran. Gini aja, kita langsung datang aja dia ke sana. Yuk. Jangan, Ma. Tenang. Aku tahu mesti ngapain. Obat itu udah nggak ada. Pasti dibawa sama dia. Seharusnya saya langsung buang begitu saya lihat. Ya Allah, selamatkan Andre. Mau ngapain dia kesini? Dia curiga sama kamu. Kamu santai aja. Kamu harus berlaga nggak tahu kalau dia ngikutin kamu. Untung cairan itu nggak kamu buang. Karena kalau kamu buang, Putri Cahaya akan bisa menjejakinya dari jarak jauh sekalipun. Tenang. Kamu harus tenang. Hati-hati. Kalau sampai Irma tahu, rahasia kamu bisa bocor. Syukur alhamdulillah. Akhirnya kamu pulang juga, Andre. Saya memang pulang. Ini kan rumah saya. Iya, tapi kamu kemana aja sih, Andre? Kita ngobrolnya di dalam aja. Andre, kamu tahu, kakak itu nggak bisa tidur. Udahlah, Kak. Saya mohon jangan diungkit-ungkit dan nggak usah dibicarain lagi, Kak. Please. Saya tahu, saya udah melakukan kebodohan. Saya mohon jangan disebut-sebut lagi, Kak. Saya akan berubah, dan saya akan pegang janji saya. Saya perlu bukti, Andre. Terserah, kamu mau terima apa enggak. Yang penting mulai sekarang, saya akan terus nemenin kamu di kantor, dan saya akan cuti dari kantor. Mana yang akan menjadi warnamu? Fer, kan udah dari dulu Tante bilang sama kamu, percuma kan kamu bantuin Alia? Yang jelas, Alia tuh nggak suka sama kamu. Buktinya, dia lebih percaya sama Andre daripada kamu. Tante, Alia bukannya nggak suka sama saya. Dia nggak suka sama saya, itu karena Andre yang fitnah saya. Andre merusak masa depannya dia. Nah, kalau kamu tahu Andre bakal ngeracunin masa depannya Alia, kenapa kamu nggak ngomong terus terang sama Alia? Kamu tunjukkan dong bukti-buktinya. Percuma, Tante. Saya sama Imron udah berusaha mati-matian. Tapi sepertinya otaknya Alia udah dicuci sama si Andre itu. Tante ngerti, Fer. Kamu sedih
karena Arya benci kamu gara-gara Andre yang begitu kamu percaya kan? Tante, saya sedih bukan karena itu, Tante. Saya sedih karena saya nggak bisa membantu Alia. Alia lagi menderita, Tante. Mamanya sekarang buta. Lalu sekarang ini, mamanya juga menuduh dia sebagai Siska. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa, Tante. Saya nggak berdaya. Ferdi tidak mungkin bersandiwara. Artinya Andre harus terus diawasi. Alia harus tahu tentang hal ini. Kak, bangun Kak. Putri Cahaya datang. Putri dari mana aja? Dari mana-mana. Bagaimana keadaan kamu? Udah agak mendingan, Putri. Olivia, sekarang kamu istirahat aja. Kita gantian jaga Alia. Putri lagi mikirin apa? Enggak, saya nggak mikir apa-apa. Putri cerita aja. Saya udah nggak apa-apa kok. Kamu masih belum terlalu sehat. Kalau Putri main rahasia-rahasiaan, saya malah tambah sakit. Saya pergi lama untuk cari obat supaya bisa nyembuhin mata mama kamu. Tapi kuncinya cuma satu, Tante. Yaitu mata mamahnya Alia. Seandainya mata mamahnya Alia udah bisa sembuh, semuanya akan jelas. Mamanya akan mengakui Alia sebagai anaknya, lalu dia akan mencabut tuduhan terhadap saya. Nah, kalau begitu, kamu cari dokter atau siapa saja yang bisa bantu nyembuhin mata mamanya Alia. Saya sama Olivia punya rencana bikin kejutan untuk kamu. Tapi malah saya yang terkejut. Waktu obat itu dipergunakan ke mata mama kamu gak sembuh. Terus saya sadar, mungkin waktu obat itu saya taruh di bawah sinar bulan purnama. Ada seseorang yang menukarnya. Pasti itu kerjaannya Siska dan ibunya. Olivia juga bilang begitu. Tapi saya yakin itu bukan mereka. Kenapa, Putri? Mereka orang jahat. Mereka akan ngelakuin apa aja untuk membuat saya dan Mama menderita. Mereka tidak tahu tentang ramuan itu. Yang tahu tentang ramuan itu hanya saya, Olivia, dan Andre. Olivia dan Andre nggak mungkin main-main dengan ramuan itu, Putri. Olivia memang tidak mungkin. Nggak ada alasan untuk Olivia bikin susah mama kamu. Lagi pula, saya selalu bersama dia. Lalu Putri mau nuduh Andre? Saya tidak menuduh Andre. Tapi ada yang aneh pada diri Andre. Sesudah saya ke rumah Ferdi, saya semakin yakin kalau Andre... Putri, jangan sebut-sebut soal Ferdi lagi. Ferdi tuh udah gak ada artinya buat saya. Putri gak tahu kan apa yang selama ini dia lakukan ke saya. Alia, mungkin kamu sudah salah menilai Ferdi. Bagaimana kamu bisa yakin kalau... Putri juga gak tahu kan kalau sebenarnya Ferdi yang nyulik Mama. Kamu hanya mendengar kata mama kamu. Padahal dia sendiri tidak mengenali kamu. Dia pikir kamu Siska. Iya kan? Cukup, Putri. Cukup. Tenang sayang, tenang. Kita harus menghadapi masalah ini dengan tenang. Gimana saya bisa tenang, Putri? Putri tahu sendiri kan kalau Mama dihipnotis untuk nggak ngenalin saya. Tapi soal Ferdi, Mama sama sekali nggak dihipnotis. Mama bisa ngenalin suara Ferdi waktu Ferdi nyulik Mama. Dan Putri juga nggak tahu kan kalau Ferdi diam-diam masukin Imron ke kantor saya. Mentang-mentang dia punya uang. Mungkin dia pikir dia bisa ngebeli dan mempermainkan orang lain. Jangan memandang orang dengan kacamata gelap. Pandanglah mereka dengan kacamata jernih. Saya rasa Ferdi menempatkan Imran di sana untuk membantu kamu. Putri, saya udah nggak mau denger lagi tentang Ferdi. Dia udah terlalu nyakitin hati saya, Putri. Dan Putri jangan ngomong yang macem-macem soal Andre. Kalau nggak ada Andre, saya nggak tahu gimana nasib saya sekarang. Kak Irma! Kak Irma!
Kak Irma! Ada apa, Andre? Apa-apaan ini? Pasti Kak Irma yang masang iklan ini, kan? Kenapa rumah dan kantor saya mau dijual, Kak? Kita kan udah sepakat mau pindah keluar kota. Kamu masih ingat kan? Jangan bilang kalau kamu berubah pikiran. Ini semua demi kebaikan kamu, Andre. Enggak! Ya udah, kalau memang menurut Kak Irma itu lebih baik, saya ikut aja. Dia kayaknya udah mulai kurang waras. Emosinya bisa berubah cepat begini. Andre, kamu baik-baik aja kan? Iya. Iya, saya baik-baik aja kok. Memangnya saya kenapa? Ngapain kalian datang ke sini? Cuman pengen ngasih tau lo, kalau lo nggak bisa main-main sama gue dan nyokap gue. Putri Cahaya pasti di sekitar sini. Kalau dia tahu hubungan saya dengan Rika dan Siska, saya pasti hancur. Kayaknya anak ini masih punya perasaan takut, mah. Oh, itu harus banget. Keluar dari kantor saya sekarang. Sandiwara apa lagi ini? Apa yang Andre tulis? Perempuan iblis seperti kalian gak layak masuk ke kantor saya. Cepat keluar sebelum saya panggil security. Jangan kurang ajar kamu sama saya ya. Andre sepertinya benar-benar stres. Saya harus cepat panggil dokter. Brengsek! Berani-beraninya dia ngusir mama sama ngusir kamu. Kamu lagi nih, nyuruh mama pergi dari situ, ha? Mama tuh mau duitnya tuh mau marah-marah sih. Sayang, coba gitu kurang ajar nggak bisa. Mama nggak ngerasa ada yang aneh di ruangan itu, hah? Nih, lihat, baca. Sekarang udah tahu kan? Udah yuk. Mana yang akan menjadi warnamu? Apa-apaan ini? Ngapain sih kamu pakai bawa dokter segala? Jangan marah, Andre. Saya lihat emosi kamu lagi nggak stabil. Mungkin kau perlu diperiksa. Alah, udahlah, cukup. Andre, saya khawatir sama kamu. Dan saya rasa kamu sakit. Kamu nggak jahat. Kamu hanya sakit. Saya bilang udah cukup. Jangan ganggu saya. Dre, kamu bisa membahayakan diri kamu sendiri. Juga orang-orang yang kamu cintai. Termasuk bawang putih. Putri Cahaya pasti masih nguping. Diam! Betul kan, Dok? Dia bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Dok, dokter tahu kan sejarah penyakitnya? Dulu dia pernah punya penyakit seperti ini waktu dia masih tinggal di Bali. Waktu itu dia lagi patah hati. Sekarang, sejak dia kenal dengan yang namanya Alia, penyakitnya kembali kambuh. Saya bilang diam, bisa diam nggak sih? Peri yang selalu ngejagain Alia tuh ada di sini. Dia lagi nguping pembicaraan kita. Betul kan, Dok?
Sekarang dia mulai berhalusinasi. Saudara saya sendiri yang bikin saya hancur. Halo, Andre, gimana? Gimana apanya? Semuanya hancur berantakan gara-gara lu sama nyokap lu. Santai dong, Dre. Sebenarnya ada apa sih? Gara-gara kalian nggak sabar. Gara-gara kalian nyelonong masuk ke kantor gua. Sekarang semuanya berantakan. Jin piaranya bawang putih udah tahu semuanya. Rahasia gua udah kebongkar. Tamat riwayat gua tahu. Lo tahu apa masalah lo? Lo lembek, lo terlalu cepet nyerah. Sekarang lo tenang biar gue yang ngatur. Sekarang semuanya udah hancur berantakan. Semuanya nggak akan berakhir kalau lo nggak terlalu cepet nyerah, Andre. Sekarang lo tenang, tunggu kabar dari gue dan lo harus ikutin apa kata gue. Sayang, ada apaan sih, hah? Andre, dia putus asa karena Jin piarannya bawang putih udah tahu belangnya dia. Bener kan? Mama bilang juga apa? Mama tuh udah ngerasa banget kalau ceconguk saat itu kerjanya buang waktu doang. Hah, dia pasti masih nyoba kan pacaran sama si Putih, iya? Hah? Sudah waktunya kita ngabisin Jin si bawang putih sebelum dia merusak semua acara kita. Ngabisin jinnya si Putih. Waduh, boleh tuh Tante, boleh banget. Tante, tapi gimana caranya Tante? Hah? Ya, kita manfaatkan si Andre. Dia kan bisa ngerasa di mana Jin itu. Kamu dengar ya? Ini botol ajaib. Begitu Jin itu saya tangkap dan saya kurung dalam botol ini, dia tidak akan bisa kabur untuk selamanya. Tante, tunggu bentar deh. Yang bener aja Tante. Emangnya itu Jin nggak bakalan tahu kalau kita tuh mau ngejebak dia, hah? Ya tergantung caranya kita mancing. Yang penting kita harus kerja cepat sebelum Jin itu nyanyi panjang lebar mengenai kita. Tante, iya, bener banget. Tapi gimana caranya ngejebak Jin piaraan si Putih itu? Gimana caranya dong? Tenang saja. Begitu saya berhasil menangkapnya, saya akan kasih tahu. Pokoknya sekarang kalian lakukan apa yang saya bilang. Ya udah. Sayang, kamu udah ngasih tahu ke ceconguk Andre itu apa belum? Apa yang harus dia kerjain? Hah? Udah? Hah? Halo? Halo Ferdi, kangen banget deh denger suara kamu. Siska? Kenapa? Kok kayaknya kaget? Gue barusan bilang kalau gue kangen banget sama lo. Lo sendiri masih inget gue kan, Fer? Ya pastinya gue masih inget dong sama lo. Gak banyak kok orang yang berkelakuan iblis macam kayak lo. Udah dulu ya. Gue lagi sibuk nih. Tunggu bentar. Sebelum lo tutup, masa lo nggak mau tahu sih apa rencana gue sama nyokap gue ke Alia? Lo dari dulu sampai sekarang masih kayak iblis ya? Gue tahu, Fer, sekarang lo udah gak punya kuku lagi dan sekarang lo cuma bisa nonton dari jauh karena Andre udah kita kuasain. Dengerin ya. Gue udah gak peduli lagi dan gue udah gak butuh lagi sama Andre. Terserah lo sekarang. Ferdi. Lo tahu kan, kalau Alia tuh percaya banget sama Andre dan apapun yang dikatakan Andre pasti Alia bakalan ngikutin. Dan sekarang Andre pengen ngajak Alia check-in. Sekarang lo catat di otak lo kamar nomor berapa dan di hotel mana. Udah lo catat di otak lo. Ma, aku yakin banget Ferdi bakalan datang ke situ dan bakalan berantem sama Andre. Jin piaraan Alia pasti akan membantu Ferdi ngelawan si Andre. Ya kan? Pasti. Begitu Jin piaraannya itu sibuk, langsung kita sergap. Gimana mau nyergap orang kita aja nggak bisa ngeliat dia? Oma Berta punya bubuk ajaib. Nanti pasti akan bisa kita lihat. Tapi cuma untuk sekali pakai. Ya udah Tante, kalau gitu sekarang kita langsung berangkat yuk. Yuk Tante. Kamu nggak usah ikut, biar Siska aja. Kamu jaga markas. Siapa tahu nanti mendadak mereka datang kemari, hancur semua rencana kita. Ya udah, tapi ingat ya, ingat, nggak boleh sampai gagal.
Halo? Iya, ini gue Andre. Gue udah nyampe sini. Oke, gue tungguin. Andre, Putri, kamu di sini mau ketemu Siska kan? saya... Enggak kok. Siapa bilang? Andre, kamu jangan pura-pura suci. Saya yakin kamu tahu kalau saya tahu semuanya. Jadi kamu mau bergerak cepat. Saya maklum. Ini bukan sepenuhnya salah kamu. Kamu sakit. Kamu menderita. Maafin saya, Putri. Saya benar-benar mencintai Alia. Tolong saya, Putri. Saya sangat sayang sama Alia. Tapi... Jika kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan, niscaya ganjaran yang kita terima juga sebanding dengan apa yang kita usahakan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun